Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah mempermudahkan bagi kita semuanya untuk bisa berkumpul di masjid ini, masjid yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmahnya, yakni rahmatullah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Rasulullah adalah uswah bagi kita, suri teladan bagi kita, panutan bagi kita. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang melebihi beliau dalam kebaikan. Tidak ada. Semua kebaikan pasti beliau orang nomor satu dalam mengamalkannya. Semua kebaikan beliau adalah sebagai takarannya. Maka marilah kita menjadikan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita dalam segala halnya, karena beliau juga mengajarkan urusan duniawi kita, bagaimana cara hidup, bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga, bahkan berbangsa dan bernegara. Rasul adalah suri teladan bagi kita semuanya, jikalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Di antara uswahnya Rasul, di antara contohnya Rasulullah bagi kita adalah beliau memperbanyak doa dalam hidupnya. Memperbanyak doa. Di antara doa yang masyhur di antara kita adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub isrif qulubana ala ta'atik. Ini adalah bimbingan Rasul, padahal beliau seorang Rasul yang dijamin, dipastikan akan berujung pada al-jannah, dipastikan keistiqomahannya, tapi tetap memohon kepada Allah dengan doa ini. Apa doanya kaum muslimin? Ya muqallibal qulub, wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Allah, zat yang memutar-mutarkan, yakni mengatur perjalanan hati manusia, isrif qulubana ala ta'atik, arahkanlah hati kami untuk senantiasa mentaatimu. Ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saja butuh dengan doa ini.
Apalagi kita. Apalagi kita. Kita perlu tahu manfaat disyariatkannya doa itu apa. Manfaatnya apa? Manfaatnya karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa seperti ini terus di atas sunnah sampai akhir hayat kita? Kita belum tahu. Sekarang kita belajar, sekarang kita ta'lim, sekarang kita semangat mendatangi majelis ta'lim. Apakah minggu depan masih semangat? Bulan depan, tahun depan, tidak seorang pun tahu. Ini dia. Apalagi yang kita tahu adalah penghalang-penghalang keimanan sangat banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Artinya semakin ke depan semakin sulit. Ini yang ada. Semakin ke arah sana bertambah tahun itu semakin buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, tidak datang satu zaman, tidak datang satu masa kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maknanya semakin bertambah tahun semakin susah, semakin sulit, semakin berat godaan syahwat, syubhat semakin banyak. Karena itu kita diajarkan oleh Rasulullah mengucapkan doa ini. Wahai Allah, Zat yang memutarbalikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati kami di atas agamamu, jangan berubah-ubah. Alhamdulillah sekarang sudah mengerti tauhid. Ya Allah, kokohkanlah, berikanlah kepada kami istiqomah di atas tauhid ini sampai akhir hayat. Karena perlu kita ketahui bersama, kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kekokohan jiwa itu adalah taufik dari Allah. Kemantapan seorang di atas al-haq itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Quran, hadis ini, ayat ini dibaca oleh Rasulullah ketika beliau mengubur salah seorang jenazah dari kalangan kaum Ansar. Ketika selesai pemakaman, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum fa innahu al-an yus'al. Mohonlah kalian untuk saudara kalian ini yang sedang dikubur ini at-tathbita, salah satunya adalah at-tathbit, kekokohan, dan mohonkanlah istighfar untuknya. Kemudian beliau menyebutkan sebuah doa, Allahumma tsabbithu biqauli tsabit, 3 kali. Allahumma tsabbithu biqauli tsabit, Allahumma tsabbithu biqauli tsabit. Ya Allah, kokohkanlah dia dengan ucapan yang kokoh. Kokohkanlah dia dengan ucapan yang mantap. Kokohkanlah dia dengan ucapan yang kokoh, supaya bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Kemudian beliau membacakan ayat, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Dialah Allah, Zat yang mengokohkan hati seorang mukmin
di atas iman. Dialah Allah yang mengokohkannya fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Ini sebagai dalil bahwa sesungguhnya kita ini tidak bisa mengokohkan diri kita. Saya harus kokoh, saya harus mantap. Ini tidak bisa. Artinya tidak bisa, itu semua adalah taufik minallah. Karena itu kita diperintahkan untuk apa? Berdoa. Dengan doa ini dan dengan menjalani asbab, sebab-sebab yang menjurus kepada keistiqomahan, melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kekokohan. Yang menentukan segalanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya Mu'adz ibn Jabal untuk senantiasa berdoa di penghujung salatnya, yakni termasuk zikir pada salat adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku. Tolong dalam hal apa? Untuk senantiasa berzikir kepadamu. Jangan jelek-jeluk. Jelek-jeluk ngerti apa? Kadang kemutan, kadang lalai, atau kadang kemutan juga pura-pura lalai. Jangan ngaji loh. Lah, men, ngelalen. Ngelalen itu apa? Ngerti ngelalen? Kita minta pertolongan kepada Allah untuk diberi kemampuan selalu dalam kondisi berzikir kepadanya. Wa syukrika, untuk selalu bisa bersyukur, dan wa husna ibadatik, agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah jami'an, di selain doa yang lainnya, tidak kalah pentingnya kami sampaikan terlebih dahulu sebagai mukaddimah adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita sudah sering mengucapkannya, yaitu Rasulullah alaihi wasallam berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Doa ini insyaallah semuanya sudah hafal Bapak? Insyaallah semuanya sudah hafal. Tidak perlu dites. Sudah pada hafal. Karena kalau nanti enggak hafal malu. Tidak usah dites. Nah. Sudah paham isinya? Terjemahnya? Bapak kalau berdoa itu apa sih? Berdoa itu apa? Meminta, memohon. Paham tidak dengan apa yang dimohoni? Paham tidak dengan apa yang dipanjatkan? Kalau tidak paham, itu namanya minta sesuatu, tapi nggak tahu minta apa. Wagu betul. Ya wagu. Minta dermimil. Apa sih? Bu, apalan top. Sudah dikabulkan doanya, nggak tahu kalau sudah dikabulkan, ternyata dia nggak paham doanya apa. Sehingga aku doa dari dulu nggak pernah dikabulkan, ya Allah nggak paham minta apa. Kalau doa itu berusaha pahami maknanya, ya, pahami maknanya. Jangan ikut-ikutan cuman, apalagi cuman amin, amin, amin. Ngomong apa ini embuh, yang penting amin kok. Apalagi itu, ya, imamnya menafsir
mentakrirkan daraba yadribu amin, fata yaqul amin. Padahal dia sedang ilmu sorof karena memang sedang ada hafalan doa. Diamini juga. Ini main-main seperti ini. Ya. Rasulullah mengajarkan doa ini agar kita mengamalkannya. Barakallahu fikum. Beliau seorang Rasul. Beliau seorang yang pasti al-jannah. Beliau seorang yang pasti maksum. Apa makna maksum? Tercegah dari kesalahan dalam hal menyampaikan risalah. Adapun kalau dilihat dari sisi beliau termasuk dari anak manusia, ya pasti yang namanya anak manusia pasti punya salah. Tapi dalam perkara syariat semuanya diawasi oleh Allah, diberitahukan oleh Allah dan tercegah dari kesalahan. Tapi toh tetap beliau berdoa dengan doa yang barusan saya sebutkan. Ya Allah, Allahumma, saya terjemahkan ya. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqan. Ini kalau dibaca secara nyata. Ya Allah, beritahukan kepada kami, arina, perlihatkan kepada kami sebuah kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran. Farzuqna tiba'ah, dan berikan kepada kami ya Allah rizki, kemampuan untuk bisa mengikutinya. Wa ariyal batila batilan, dan beritahukan kepada kami ya Allah kebatilan itu menjadi sebuah kebatilan. Farzuqna tinabah, dan berikan kepada kami rizki, kemampuan untuk meninggalkannya. Doa yang bagus atau tidak Bapak? Bagus. Oh, isine gue ya. Kat dia aku dong orang ngerti. Lain kali jangan seperti itu. Doa pelajari dulu apa sisinya. Baru doa. Ya. Kaum muslimin yang kami lakukan, dari doa ini beliau memberitahukan kepada kita bahwa kebenaran itu, kita lihat yang pertama, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, beritahukan kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Karena apa? Banyak di antara manusia yang sudah datang kepadanya al-haq, namun di mata dia dianggap itu adalah kebatilan. Sudah sampai kepadanya dakwah salafi, sudah sampai dakwah sunnah, sampai padanya Al-Quran, tapi dipandang oleh dia, disangka olehnya itu sebuah kebatilan karena syubhat-syubhat yang masih ada pada dia. Ini dia, sehingga mengatakan ilmu tauhid itu ilmu yang berbahaya, mengatakan pengajian ahlu sunnah salafi itu berbahaya, mengatakan hati-hati dari Wahabi, hati-hati dari Sunni. Padahal itu adalah dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namun di matanya teranggap itu sebagai sebuah kesesatan. Banyak tidak orang yang gitu Bapak? Banyak. Maka kita memohon agar kita diberi kebenaran dan ditampakkan kebenaran itu sebagai suatu kebenaran. Jangan sampai mata kita itu terbalik
menilai kebenaran disangka itu sebuah kesalahan. Misalnya nanti akan kita bahas sikap tegas dalam mengharuskan seorang mengikuti manhaj salaf. Ini kebenaran, namun dianggap oleh beberapa orang itu sebuah kekerasan. Salah seperti itu. Inilah kewajiban mengikuti Rasul dengan para sahabat. Kewajiban itu ketika diterangkan yang seperti ini, disebutkan ayatnya, disebutkan hadisnya, di mata dia ternyata Allah tidak memberikan nikmat mengenal kebenaran sebagai kebenaran, namun di matanya malah justru dianggap sebagai kebatilan. Karena dakwah loh, apa-apa Al-Quran loh, benar tapi malah disalahkan. Atau nanti akan kita baca ketegasan syariat dalam hal kewajiban meninggalkan kesesatan. Wajib tidak meninggalkan kesesatan? Wajib. Meninggalkan kesesatan diantaranya adalah kebidahan. Wajib ditinggalkan tidak? Wajib tidak? Wajib. Begitu diterangkan ayat dan hadis serta ucapan para ulama yang mengharuskan kita untuk meninggalkan bid'ah, meninggalkan kesesatan. Ternyata ada orang yang komentarnya, wah dakwah kekerasan, campur semen apa nggih? Plus pasir, sirtu. Oh ini kebenaran, tapi dipandang oleh dia bukan menjadi sebuah kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita memohon, ya Allah, beritahukan kepada kami kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran. Jangan salah lihat. Setelah itu kita diperintahkan untuk mengatakan kata-kata berikutnya. Farzuqna tiba'ah. Berikanlah kepada kami rizki berupa kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Datang kepada kita Al-Quran, datang kepada kita sabda Rasul, datang kepada kita ucapan para sahabat Rasul, yang itu adalah al-haq. Nampak? Iya ya, bener ya, bener ya, baca krungu, bener. Kita tetap memohon, ya Allah, berikanlah kepadaku kemampuan untuk bisa mengikutinya. Karena betapa banyak orang yang mendengar kebenaran, namun ternyata dia juga tidak bisa mengikutinya. Dia tidak bisa mengikutinya karena kepentingan pribadi dia, organisasi, partainya, lembaganya, atau karena hawa nafsu, syahwat, duniawi. Ketika diterangkan kebenaran dia mantuk-mantuk. Leres mas niku, leres saya niku. Jelas gamblang. Ning abot mas. Bener tak bener? Ning orang batire. Bener tak bener? Ning organisasi saya putusannya lain. Kepentingan. Dia mengenal al-haq, namun tidak diberi rizki untuk bisa mengikutinya. Banyak tidak kayak gitu Bapak? Banyak. Karena itu Rasulullah mengajarkan doa ini. Doa ini penting kalau demikian. Melunakkan hati.
begitu mengenal kebenaran, menerimanya, dan memohon agar kita diberi kemampuan untuk bisa mengikutinya seterusnya sampai akhir hayat kita, sehingga kita bisa mencapai istiqomah di atas sunnah. Kemudian yang kedua disebutkan dalam alinea yang kedua dalam doa ini, Rasul menyatakan, wa arinal batila batilan, dan beritahukan kepada kami ya Allah kebatilan itu sebagai kebatilan. Farzuqna tinabah, dan berikanlah kepada kami rizki untuk bisa meninggalkannya. Kenapa demikian? Karena sekali lagi seperti yang kami sebutkan di atas, tidak semua orang tahu kebatilan. Tidak semua orang tahu. Maka kita diperintahkan untuk diberitahukan sebagai kebatilan menjadi sebuah kebatilan. Karena memang sekali lagi saya katakan, banyak orang yang kalau tadi tidak tahu kebatilan, banyak juga orang yang tahu kebatilan namun disangka benar. Contohnya banyak. Kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan. Misalnya seperti apa? Sikap lemah lembut kepada ahlul bid'ah. Sikap basa-basi terhadap ahlul bid'ah, sehingga duduk bersama ahlul bid'ah, bahkan meramaikan ahlul bid'ah, dan mendukung, memberikan sokongan kepada mereka-mereka yang mengajarkan kebidahan. Ini sikap batil. Akan kita sebutkan nanti ucapan para sahabat Rasulullah dan para tabi'in dan ulama yang lainnya yang ada dalam kitab ini, kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajuri. Kita akan bacakan nanti sikap tegas terhadap ahlul bid'ah, terhadap kebidahan dan kepada ahlul bid'ah. Ternyata ada orang yang dia malah justru berloyalitas sekian persen kepada ahlul bid'ah, bahkan menguatkan pendidikan ahlul bid'ah, bahkan bersama mereka berjalan. Ini sikap yang batil. Namun dia tidak bisa melihat itu sebuah kebatilan. Tidak bisa melihat. Maka kita berdoa, ya Allah, beritahukan kepada kami kebatilan itu sebagai kebatilan. Jangan sampai kebatilan itu dipandang oleh mata kita menjadi kebenaran. Bahaya itu. Betapa banyak orang yang beribadah dengan sebuah kebidahan sampai mati. Dia tidak pernah kunjung menginginkan bertobat dari bid'ah itu. Kenapa? Karena kebidahan yang itu adalah bolal, kesesatan, dipandang oleh matanya sebagai sebuah kebenaran yang berujung tidak pernah terpikirkan untuk bertobat dari kebidahan tersebut. Karena apa? Kebatilan tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk dia melihatnya sebagai sebuah kebatilan. Nah, kita memohon kepada Allah doa ini. Setelah kita tahu kebatilan, oh iya, berarti sikap basa-basi, sikap loyalitas
mendukung dan support kepada mereka-mereka ahli bid'ah adalah sesat, atau kebid'ahan itu sendiri adalah sesat. Setelah kita tahu itu sebuah kesesatan, kita berdoa, farzuqna istinabah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki kemampuan untuk bisa meninggalkannya. Karena betapa banyak orang-orang yang sudah tahu kejelekan, sudah tahu kebatilan, sudah tahu kesalahan, namun tak kunjung bisa meninggalkannya. Karena faktor-faktor syahwat dan syubhat, hawa nafsu dan kepentingan. Diberitahukan, Pak, niki bid'ah, boten wonten sunnahipun, niki sesat. Terangkan secara ilmiah, dalil sebutkan di hadapannya, sampai dia mengatakan, wah, iya ya, berarti ki selama ini saya melakukan bid'ah ya? Nggih, Pak. Nggih. Selama ini Bapak berarti melakukan ibadah tanpa sunnah, tanpa ilmu. Oh, saya baru tahu. Begitu dia mengatakan kata-kata itu, kita beritahukan, kalau demikian ya ditinggalkan, Pak. Jangan dilakukan terus. Begitu pembicaraannya adalah disuruh untuk meninggalkan kesesatan, dia mengatakan, aduh Mas, ini aku tokoh masyarakat engkau apa omongnya wong? Sudah tahu kebatilan, namun tidak mendapatkan rizki untuk bisa meninggalkannya. Tahu kebatilan, namun dia mengatakan, ini sudah mendarah daging dari dulu. Ya, keprih baik, walaupun sesat ya men. Ada yang seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Ada juga kepentingan karena faktor ekonomi. Sesat ya. Ninggena sawahku. Ngerti sawahku Pak Usde? Aku primani. Karena itu adalah mata pencaharianku. Bid'ah ya men. Pembenak pensiun. Lamun ngatek mati ya. Pensiunnya nah, kalau mati dulu gimana? Hadirin kaum muslimin yang melakukan doa ini penting. Rasul pasti tidak akan mungkin sesat, tapi beliau tetap berdoa dengan doa ini. Apalagi kita lawang Rasul saja seperti itu, apalagi kita. Apa kita mau gembelengan? Oh, nak aku tora mungkin salah. Teknikku jenengan kewanen. Ya. Siapa yang bisa memastikan seorang itu bisa istiqomah? Tidak ada. Maka karena itu kita diperintahkan untuk berdoa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kebenaran itu adalah satu hal yang sudah jelas. Dari apa yang kita sebutkan tadi di atas menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Kita bisa mengambil keterangan di dalam Al-Quran, ayat yang tidak asing di telinga kita adalah kewajiban mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu sebagai suri toladan dan takaran kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Rasul, wa in tuti'u may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kebenaran. Juga disebutkan dalam yang lainnya,
tentang sahabat-sahabat beliau, wa in tuti'uhu tahtadu. Jikalau kalian mentaati Rasul, sungguh kalian mendapatkan hidayah. Berarti kebenaran itu takarannya siapa? Rasul. Rasul itu orang yang tegas dalam menyatakan halal haram. Beliau seorang yang tegas dalam menyatakan hak batil. Beliau tidak pernah pertengahan antara hak plus batil. Itu tidak ada. Harus hak dan wajib meninggalkan semua kebatilan. Jangan mau kita di tengah-tengah. Aku ya doyan sing hak, doyan yang batil. Jadi tengah-tengah bala, malah kepenak. Itu tidak ada. Ini dia. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab beliau Fadlu Ilmi Salaf 'ala al-Khalaq, dalam kitab yang tipis, ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ilmu haqqun wa ilmu batilun. Ilmu hak dan ilmu batil. Ini dia. Ilmu hak itu secara singkat adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang ini tentunya sudah sering dibahas. Itulah kebenaran yang wajib kita mengikutinya. Wajib kita untuk memeganginya. Adapun selain itu, kata Imam Az-Zahabi, selain itu, selain Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman dan praktek para sahabat, itu adalah ilmu batil. Beliau contohkan ilmu apa contohnya apa? Ilmu sihir. Sihir itu ada ilmunya tidak? Ada. Tapi itu ilmu yang batil. Kebatilan itu banyak dan masing-masing punya ilmu. Nyolong artinya kan? Ana ilmunya modal? Ana. Maling ayam ketangkap masuk penjara. Dia belajar di penjara dengan maling kelas kakap. Ngisuk baju nyolong ayam, orang urut ditangkap ayam, sapi. Belajar. Ilmunya sesat. Demikian pula semua bid'ah itu diajarkan. Itu adalah ilmu juga. Bahkan ahlul bid'ah supaya kebid'ahan itu laku. Bagaimana caranya bid'ah itu diterima? Itu disusupi dengan ayat dan hadis Rasul supaya terkesan itu adalah sebuah kebenaran ilmu, tapi itu ilmu yang batil. Sehingga salah satu dalil yang bisa menjadi pijakan dalam pembahasan ini disebutkan hadis Irbad Ibnu Sariyah yang sering kita dengar, di mana Rasul menyebutkan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar." Coba perhatikan ucapan ini. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Ini kebenaran. Terus kebatilan itu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala hal yang baru.
yang tidak terdapat dalam sunnahku dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Jauhi itu, tinggalkan itu, karena semua yang baru itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat, dan semua yang sesat itu di neraka. Sehingga jangan sampai kita ngambil sunnah ya iya, ngambil bid'ah ya iya. Jangan mau. Bisa dipahami kaum muslimin? Iya. Jangan sok seperti orang yang mau diterima semua pihak. Oleh ahli sunnah diterima, oleh ahli bid'ah ya lah, mabu-mabu bid'ah lah diterima. Jangan mau. Semua bid'ah itu Rasulullah tegas, sesat, harus dijauhi, neraka. Apa jenengan ridho adanya kesesatan pada tubuh kita? Tentu tidak. Itulah sikap tegasnya Rasulullah. Dalam rangka apa itu? Istiqomah di atas sunnah. Ini kiatnya. Kalau seandainya ke sunnah iya, ke bid'ah oke. Apa sih bedanya iya dengan oke? Akhirnya los ini liwung. Ngerti liwung? Hilang dia dari sunnah. Karena tidak mungkin sunnah itu bisa dipadukan dengan bid'ah. Gak mungkin. Ujungnya dia pasti akan terjerumus kepada kesesatan. Ini dia. Karena itu Rasulullah memberikan hak. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini wajib diikuti, ini haram diikuti. Sikap tegas. Dalam rangka apakah itu? Istiqomah di atas sunnah. Bisa dipahami kaum muslimin? Ayo. Kita akan bacakan di sini ucapan Imam Al-Ajuri, Muhammad bin Husain Al-Ajuri rahimahullah, tentang kewajiban menjauhi ahlul bid'ah dan kebidahan yang ada pada mereka, dalam rangka sekali lagi menjunjung sunnah Rasul adalah dengan melawan, menjihadi, memerangi lawannya sunnah. Sebagaimana kita meninggikan tauhid dengan kita melawan kesyirikan dan kaum musyrikin. Maka Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajuri dalam kitab beliau, Kitab Syariah, beliau mengatakan, "Yanbaghi li kulli man tamassaka bima arsalnahu fi kitabina hadha wa huwa kitab syariah an yahjura jami'a ahli al-ahwa." Kata beliau, sudah seharusnya bagi siapa yang berpegang teguh dengan apa yang kami sebutkan dalam kitab ini. Kitab ini ada 5 jilid, Bapak yang mengatakan, berisikan tentang kewajiban mentaati Rasulullah dan kewajiban mentaati para salaf. 1 sampai 5 jilid isinya, dan kewajiban menghindari semua kebidahan isinya itu kitab Asy-Syariah ini. Masya Allah. Maka beliau menyebutkan wajib bagi seorang yang hendak mengikuti apa yang telah kami sebutkan dalam kitab ini, wajib baginya untuk ayyajura, menghajar, meninggalkan, menjauhi semua jami' ahli ahwa, semua ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu.
Jangan sampai kita mendekatinya, apalagi menguatkannya. Syuf, kita lihat kaum muslimin, keberadaan kita di tengah-tengah mereka tanpa kita menjelaskan bid'ahnya mereka, itu memiliki makna apa? Menguatkan. Nang kana anak kae lho, kayak kamu sih ngajar nang Al-Mansurah umpamane niki, ngerti umpamane mbok? Kayak Ustaz Al-Mansurah ting jagung nang Al-Bid'ah. Berarti itu Al-Bid'ah. Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi tidak Bapak? Bisa. Karena apa? Sang Ustaz tersebut tidak dalam rangka menasihati, tidak dalam rangka menegur, bahkan mewarnai. Kalau seperti itu, ajaran siapa? Apakah para ulama salaf seperti itu dulu? Tidak. Inilah salah satu ulama mutaqaddimin di zaman dahulu, Al-Imam Al-Ajuri, dalam kitab syariah ini, bahwa semua orang yang mengikuti sunnah wajib meninggalkan ahlul ahwa. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Wa sahha anhu dzalik. Kemudian kata beliau, wa kullu man nasabahu a'immatul muslimin annahu mubtadi'un bid'atun dhalalah. Wa sahha anhu dzalik fala yanbaghi an yukallima ولا يسلم عليه ولا يجلس ولا يسلم خلفه ولا يزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا ينادره ولا يجادله بل يذله بالهوان إله وإذا لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. Kata beliau, seorang ahli sunnah yang dia ingin meninggikan sunnah Rasul, maka dia jangan berbicara dengan ahli bid'ah sebagai bentuk meninggalkannya. Walisallim alaihi, dan jangan mengucapkan salam kepada mereka sebagai bentuk apa? Menerangkan kepada umat bahwa ini adalah orang sesat. Walijali, dan jangan duduk bersama mereka. Walisalli khalfahu, jangan sholat di belakangnya. Ini sikap kepada ahlul bid'ahnya. Adapun kepada orang-orang yang tidak sampai pada ahlul bid'ah dan dia terkena bid'ah, di situ dilihat nanti keterangannya. Ya, kalau ini adalah pentolannya, tahu pentolan? Pentolan dugeng, ngerti dugeng apa? Tokoh. Maka kita menjauhinya sebagai bentuk penyelamatan diri agar kita tidak terombang-ambing antara sunnah dengan bid'ah, bid'ah dengan sunnah. Adapun kepada orang-orang yang terfitnah, yang mereka itu adalah awamnya, yang kita masih bisa untuk mengkantornya, jika kita bisa untuk menasihati, nasihati. Kalau seandainya kita tidak bisa, kita selamatkan diri kita dari mereka. Jangan kita mendekati mereka dalam rangka menjaga sunnah kita. Adapun salat di belakang ahli bid'ah, kalau memang dia adalah ahli bid'ah, tokoh besarnya, kita mencari imam yang lainnya yang lebih afdal darinya. Ini dalam rangka apa? Agar kita tidak disamakan oleh kaum muslimin. Kamu sama dia sama dalam rangka ini. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Kita akan bacakan di sini karena waktunya singkat. Disebutkan di sini oleh beliau beberapa contoh
Misalnya adalah sebuah riwayat disebutkan sanadnya beliau, haddatsana Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman qala haddatsana Hisham ibn Khalid ad-Dimishqi qala haddatsana Hasan bin Yahya al-Hushani an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan di sini beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqqara sahib bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa yang menghormati pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantunya dalam menghancurkan Islam. Siapa yang menolong ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah umpamanya, dari kalangan Rafidhah atau dari kalangan Sufi, kita membantunya, kita duduk bersamanya, bahkan kita menguatkan pendidikannya, maka kita na'udzubillah min dzalik telah membantu dia dalam menghancurkan al-Islam, karena Islam itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Disebutkan dalam ucapan yang lainnya, beliau membawakan haddatsana Abu Bakar Ja'far ibn Muhammad al-Firyani sampai pada ucapannya Yahya ibn Abi Katsir, idza laqita sahib bid'atin fi tariqin fahud fi ghairihi. Apabila kamu bertemu dengan ahli bid'ah dalam sebuah jalan, maka ambillah jalan yang lain. Ada ahli bid'ah lewat jalan ini, ambillah jalan yang lain, agar menyelamatkan diri dari syubhatnya. Bisa jadi ketika berpapasan, berjabat tangan, berbicara, masuk syubhat. Hati-hati, jangankan bermajlis dengan ahlul bid'ah, berpapasan saja kita ambil jalan lain dalam rangka penyelamatan terhadap agama kita. Ini dia sikap-sikap yang tegas yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnah. Disebutkan dalam ucapan Imam, haddatsana Firyani qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub qala kana Abu Qilabah yaqul. Abu Qilabah, seorang ulama dari kalangan para salaf, mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa. Janganlah kalian duduk-duduk bermajlis dengan ahlul ahwa. Jangan. Wala tujadiluhum, dan jangan kamu berjidal bersama mereka. Jangan berdialog yang biasa dikatakan tukar pikiran. Ayo kita tukar pikiran. Ada kata-kata gitu tidak Bapak? Kita katakan pikiranku sewaras Pak, jenengan ke singkong slep, saya nggak mau tukaran. Boleh cangel-angel kongslet mani. Jangan no. Karena itu belum mengatakan wala tujadiluhum, jangan berjidal dengan ahlul ahwa dalam rangka penyelamatan terhadap sunnah yang ada pada kita. Ya, fa inilah aman ayaghmisukum fi dhalalah. Karena aku tidak merasa aman kalau ahlul bid'ah tadi menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan.
duduk di depan ahli bid'ah. Ini bahaya. Sudah mau 5 menit lagi Bapak. Sing ngantuk dang-dang melek. Kur 5 menit melek. Jangan duduk sama mereka dalam rangka istiqomah di atas sunnah. Karena kata Imam yang bukti apa? Saya tidak merasa aman kalau ahli bid'ah itu akan menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan. Ayulabbisu alaikum fid din ba'du ma labbisa alaihim. Atau aku tidak merasa aman kalau ahli bid'ah itu akan mencampurkan kepada agama kalian sebuah kesesatan yang ada pada mereka. Nggak merasa aman. Berjidal, yang namanya orang berjidal itu apa? Sini menyebutkan argumentasi, sana juga menyebutkan argumentasi. Jangan-jangan argumentasi sana masuk ke hati kita, minim kita bingung. Benar apa salah ya? Minim itu. Maka inilah yang ditakutkan, adanya kotoran mereka yang mencampuri agama kalian. Ini sikap tegas atau tidak Pak? Tegas dalam rangka istiqomah di atas sunnah. Ini dia. Kemudian disebutkan yang lainnya. Yang terakhir, ini yang terakhir aja Bapak. Haddatsana Firyani, qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim, qala haddatsana Sa'id ibn Amir, qala sami'tu jaddi Asma' yuhaddits, qala dakhala rajulan 'ala Muhammad ibn Sirin min ahli al-ahwa, faqala ya Aba Bakr nuhaddithuk, qala la, qala فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل قال لا تكمن عني أو لكمنه فقام رجلان فخرجا. Yang terakhir disebutkan sanadnya sampai disebutkan dulu pernah ada 2 orang dari kalangan ahlul bid'ah, orang yang memiliki kesesatan, datang kepada seorang ulama besar, seorang yang bernama Muhammad ibn Sirin. 2 orang yang sesat ini mengatakan, ya Abu Bakr nuhaddithuk, wahai Abu Bakar. Sudah? Oh, belum. Sedikit lagi. Wahai Abu Bakar, bolehkah kami berbicara kepadamu? Ibnu Sirin yang punyanya Abu Bakar mengatakan, nah, tidak, saya tidak mau. Syuf, Ibnu Sirin ini lebih menjaga hati daripada membantah ahli bid'ah. Kehati-hatian. Ini perlu sebagai uswah bagi kita. Jangan sok jago. Sing main tak jikot, sing ngelek tak buang. Ada tidak yang kayak gitu apa? Nak siman, tak filter engkau tulis. Filter apa? Kuda ngaram filter lah yo nang sakmu gue. Kuda ngaram filter apa? Biasa. Filter apa? Jebol kamu. Muhammad bin Sirin demi menjaga sunnah. Ya. Kemudian 2 ahli bid'ah ini mengatakan, "Naqra 'alaika ayat min kitabillah." Wahai Ibnu Sirin, kami bacakan 1 ayat dalam Al-Quran. Tidak. Aku pergi atau kalian yang pergi. Tegas. Aku pergi atau kalian pergi. Tidak mau sama sekali duduk dengan ahli bid'ah atau berbicara dengan ahli bid'ah dalam rangka menjaga sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi hadirin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.